Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kita mending sebelum mulai ibadah kita kenalan dulu kali ya Kak. Karena kalau tak kenal maka tak sayang. Nah betul banget tuh. Halo adik-adik, perkenalkan namaku Kak Keti dari Komplek Raja Wali. Halo adik-adik, kenalin nama aku Kanovita, aku dari Komplek Raja Wali. Nah, aku juga mau kenalin nih ke adik-adik semua. Yang main gitar hari ini ada Kak Clara dan Kak Wingren. Oke, gak kerasa ya Kak udah hari Minggu aja. Iya bener banget nih Kak, gak kerasa banget tiba-tiba kita udah masuk ke bulan baru. Kita udah di Oktober, betul banget tuh. Kita udah di penghujung tahun ya. Biasanya kalau bulan ini tuh kita udah latihan buat Natal. Iya. Ya. Tapi karena kondisi lagi kayak gini, kita gak bisa dulu. Tapi walaupun kondisi sekarang lagi pandemi, lagi banyak penyakit, kita tetap harus bersuka cita, Betul harus banget. semangat. Harus. Kalau gitu kita angkat satu pujian, bersuka dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini Hari hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk berkumpul ya Tuhan di rumah, untuk menonton ibadah sekolah minggu hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, semoga adik-adik di rumah dapat mendengarkan dengan baik dan dapat menjadi berkat untuk adik-adik. Dan berkatilah kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Selanjutnya kita mau angkat satu pujian, Lingkupiku. Di saat badai bergerak
Ku kenal sebab Kau Allahku. Lingkupku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Sebentar lagi kita mau dengar firman Tuhan ya Kak. Iya, betul. Untuk mengantarkan kita ke firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu, kita menyanyikan satu buah lagu lagi, Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Untuk kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan, dipersilakan, dan buat adik-adik selamat menyaksikan. Halo adik-adik semuanya, kakak-kakak di sini ingin menceritakan tentang firman Tuhan yang menceritakan tentang lalang dan gandum. Yuk adik-adik dan para orang tua atau wali yang mendampingi, mari siapkan Alkitabnya. Cerita hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai ayat 30. Bagi adik-adik yang belum bisa baca Alkitab, adik-adik bisa baca Alkitab bareng mama, papa, kakak, oma, atau opa ya. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pada hari ini kami ingin mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu serta kesehatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami juga bersyukur karena kami, anak-anak-Mu, masih bisa melakukan kegiatan sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu.
Berkati kami supaya kami dapat mengerti isi dari firman-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami di luar sana yang masih belum bisa mendengarkan firman-Mu bersama-sama kami di sini. Kiranya Engkau memberikan perlindungan dan kesehatan kepada mereka semua. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik. Nah adik-adik pernah gak sih jalan-jalan ke padang rumput yang luas dan hijau? Dan padang rumput tersebut dipelihara rapi oleh pemiliknya. Kali ini Tuhan Yesus ingin bercerita nih adik-adik tentang seorang pemilik ladang. Ceritanya seperti ini. Pada suatu hari, seorang pemilik ladang ingin menanam gandum adik-adik di ladangnya. Nih, gambarnya seperti ini adik-adik. Jadi seorang pemilik ladang menabur gandum di ladangnya. Lalu pada malam hari, ada penabur jahat nih adik-adik. Penabur ini sangat tidak suka dengan penabur gandum yang tadi. Dan dia merencanakan rencana yang nakal. Nih, dia menaburkan benih-benih rumput liar yang dinamakan lalang. Dan lalang gak bisa dimakan adik-adik. Jadi lalang ini bisa membuat gandum-gandumnya menjadi tercemar. Nah, karena lalang dan gandumnya ditanam di tempat yang sama, mereka tumbuh saling berdekatan adik-adik. Nih, seperti ini. Sehingga akar mereka pun saling terkait. Lalu para penjaga ini bertanya adik-adik kepada pemilik ladang gandum tersebut. Pak, bagaimana kalau kita cabut saja lalangnya? Tahu gak adik-adik, pemilik tersebut bilang apa? Jangan dicabut, katanya. Kalau dicabut, nanti gandumnya ikut terangkat, sehingga gandumnya tidak bisa dituai. Lalu pemiliknya bilang gini nih adik-adik. Nanti saja, kita tunggu gandumnya sampai bisa dituai, lalu kita pisahkan gandum dan lalang. Lalu pemiliknya berkata, kita berikan pupuk yang bagus kepada gandum yang sudah kita tanam, dan sirami dengan air yang cukup, sehingga saat panen nanti, kita akan menghasilkan gandum yang bagus. Pada saat panen, pemilik ladang tersebut memisahkan gandum dan lalangnya, lalu dia membakar lalang tersebut, sehingga gandum yang ditanam oleh pemiliknya bisa dipanen dan tumbuh dengan baik adik-adik. Seperti itu ceritanya. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang lalang dan gandum yang diceritakan oleh Kak Clara. Kakak ingin menyampaikan bahwa cerita lalang dan gandum menggambarkan kehidupan kita di dunia ini. Kita bisa umpamakan bahwa pemilik ladang gandum tadi adalah Tuhan Yesus. Sedangkan orang-orang yang menanamkan benih lalang adalah orang-orang yang jahat. Nah, adik-adik, kenapa sih Tuhan Yesus menyampaikan cerita lalang dan gandum kepada murid-muridnya? Karena Tuhan Yesus ingin menyampaikan bahwa setiap kebaikan-kebaikan yang dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan pasti akan mendapatkan tantangan, karena di dunia ini bukan hanya orang-orang yang baik, tetapi ada juga orang-orang yang tidak melakukan hal-hal yang baik atau orang-orang yang jahat. Seperti cerita yang tadi diceritakan, orang-orang yang menanam benih lalang adalah orang-orang yang jahat. Adik-adik, Tuhan juga menjelaskan bahwa kebaikan dan keburukan, hal baik atau hal jahat, pada akhirnya akan terlihat perbedaannya, dan masing-masing akan mendapatkan
upahnya. Kebaikan akan mendapatkan sukacita dari Tuhan, sedangkan keburukan atau kejahatan pasti mendapatkan hukuman dari Tuhan. Nah, adik-adik, kakak yakin dan percaya adik-adik pasti melakukan kebaikan. Oke, adik-adik pasti sudah menyimak cerita firman Tuhan tentang lalang di antara gandum yang disampaikan oleh Kak Clara dan Kak Ria. Sekarang kakak mau tanya nih sama adik-adik, apa aja sih kebaikan-kebaikan yang dikehendaki Tuhan? Ayo, pasti adik-adik udah pada tahu dong. Misalnya, membantu orang tua, rajin belajar, rajin berdoa, menolong orang yang membutuhkan, kemudian saling mengasihi, dan masih banyak lagi. Lalu ada juga perbuatan-perbuatan buruk yang mungkin sering adik-adik temui di lingkungan sekitar. Padahal seperti yang kita tahu, perbuatan buruk itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Contohnya ada berbohong, menyontek, malas, membuli teman, dan bersikap tidak sopan. Nah, perbuatan-perbuatan buruk tadi harus banget adik-adik hindari dan gak boleh adik-adik lakukan ya. Kakak yakin pasti semua adik-adik di rumah akan memilih untuk menjadi anak baik dan menjauhi perbuatan buruk. Benar kan adik-adik? Jangan biarkan kejahatan dan keburukan mempengaruhi hidup kita. Tuhan mau kita tumbuh seperti gandum yang ada di cerita tersebut. Menjadi anak yang berani melakukan hal baik, bermanfaat untuk orang banyak, dan menjaga diri kita dari hal-hal yang jahat. Walaupun nantinya adik-adik pasti akan menghadapi banyak sekali tantangan saat bertemu dengan orang-orang yang melakukan keburukan dan hal-hal jahat. Tapi adik-adik harus selalu ingat dan berpegang teguh kepada firman Tuhan sebagai sumber kebenaran. Seperti tertulis pada Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dari cerita lalang dan gandum ini, Tuhan Yesus mau kita untuk selalu hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan, serta kita dapat menjadi terang dan garam dimanapun dan kapanpun itu. Oke adik-adik, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini karena kami sudah diberi kesempatan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Tuhan, mampukan kami agar kami dapat bertumbuh sebagai gandum-gandum yang baik di tengah ladang dunia ini. Dan tolonglah kami agar kami dapat selalu melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih untuk kakak-kakak sekolah minggu yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang tadi. Semoga firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi bisa menjadi berkat bagi adik-adik semua. Amin. Untuk mengakhiri ibadah hari ini, kita mau angkat satu pujian lagi, Laskar Kristus. Pakai gerakan ya, jangan lupa walaupun cuma di rumah. Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Untuk mengakhiri ibadah hari ini, mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami semua, anak-anak sekolah minggu GKPO Halim. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami masih bisa menghirup udara Tuhan yang sudah Tuhan berikan, masih bisa bertemu dengan kakak-kakak sekolah minggu walaupun hanya lewat video di YouTube Tuhan.
tapi sukacita kami tidak berkurang sedikit pun. Kami bersyukur juga Tuhan, hari ini ibadah sekolah minggu sudah selesai. Kami berdoa untuk firman yang sudah disampaikan kakak sekolah minggu tadi bisa berguna bagi adik-adik semuanya. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia, pulihkanlah bangsa kami Tuhan, berkatilah bangsa ini agar cepat pulih dari virus corona dan semuanya teman-teman anak-anak sekolah minggu GKPO Halim terbebas dari corona, tidak ada yang positif corona Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk kakak-kakak sekolah minggu, berkatilah pelayanan kakak-kakak sekolah minggu agar terus berjalan walaupun di tengah-tengah masa seperti ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan, ampunilah kesalahan dan dosa kami. Biarlah berdoa dan syukur kami ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami tutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di lain waktu. Shalom adik-adik, sekarang kita akan membuat aktivitas untuk kelas kecil. Alat dan bahan yang perlu disiapkan: kertas HVS, pensil atau spidol, kertas origami, lem kertas, dan gunting. Pertama-tama kita gambar dulu gandumnya ya adik-adik. Lalu adik-adik bisa menempelkan kertas origami yang sudah digunting kecil-kecil pada gambar gandum yang sudah adik-adik gambar. Jangan lupa tambahkan origami sebagai batang gandumnya ya adik-adik. Ini hasil akhir untuk aktivitas kelas kecil. Selamat mengerjakan. Sekarang kita akan membuat aktivitas kelas pratama. Alat-alat yang dibutuhkan adalah kertas HVS, pulpen, gunting, penggaris, dan spidol. Pertama, adik-adik bisa melipat kertas HVS menjadi dua, seperti yang terlihat pada video. Kemudian, lipat kembali kertas HVS tadi menjadi dua bagian sama panjang. Kemudian, adik-adik bisa melipat ujung dari kedua kertas HVS tersebut ke arah dalam.
Selanjutnya, adik-adik mengambil penggaris, pulpen atau pensil, dan pada bagian depan dari kertas yang sudah tadi kita lipat, adik-adik menggambarkan salib sesuai dengan yang ada di video. Nah, sekarang gambar salibnya sudah jadi adik-adik. Kemudian adik-adik gunting bagian-bagian luar dari gambar salib tersebut seperti yang terlihat pada video. Adik-adik bisa lihat hasil dari kertas yang sudah kita gunting, maka akan terbentuk gambar salib. Kemudian adik-adik buka pada bagian dalam dari salib tersebut dan adik-adik lem hingga menjadi satu bagian. Pada bagian depan, adik-adik bisa menulis nama adik-adik dan kelas pratama serta komplek adik-adik. Selanjutnya, pada bagian dalam dari salib, pada bagian yang kedua, adik-adik bisa menuliskan benih baik firman Tuhan. Dan adik-adik bisa menghias sekreatif mungkin sesuai dengan keinginan adik-adik. Dan pada bagian yang ketiga, adik-adik bisa menuliskan gandum, anak Tuhan yang baik dan setia, hidup dalam kebenaran. Dan bagian yang terakhir yaitu lalang, adik-adik bisa menuliskan orang yang tidak taat pada Tuhan. Demikian aktivitas kelas pratama. Selamat mengerjakan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Hari ini kakak mau ngasih tahu aktivitas untuk kelas madya. Hari ini kita mau bikin gandum pelangi. Untuk alat dan bahannya adalah sebagai berikut ya. Sekarang kita akan mulai membuat aktivitas adik-adik. Pahami baik-baik ya, selamat mengerjakan. Nah adik-adik, di sini kakak tuh pakai tusuk sate ya. Tapi nanti kakak kasih contoh untuk tangkai yang menggunakan sedotan.
Nah adik-adik, ini contoh jika tangkainya menggunakan tusuk sate. Dan ini contoh jika tangkainya menggunakan sedotan. Semoga aktivitas ini bisa bermanfaat buat adik-adik ya. Terima kasih, shalom.